aku turun, itu posisi habis maghrib Bang Gilang. Nah, pas keluar lift, pintu lift kebuka. Itu aku nengok kanan, itu sepi. Itu kayak aku lagi ada di ruangan yang gelap, tengah malam, gak ada lampu sama sekali. Mungkin itu ada sekitar 2 menit, 3 menit, ada yang nyenggol aku dari belakang gini. Jadi dia posisinya dari kiri, ada sesuatu kayak orang lalu lalang yang gak kesenggol sengaja gitu loh. Pas ada sesuatu yang nyenggol aku, pas si Vita ngambil kunci kamar ke resepsionis untuk pindahan, aku balikin kunci dong ke security. Sambil ngobrol-ngobrol, aku bilang gini sama si Nyok, gue baru sadar deh Nyok, coba lu lihat ke tower seberang. Aku bilang kayak gitu. Jadi kan balkon kita ada hadapan nih kan, balkon tower A sama balkon tower B, kamar kita yang baru nih lantai 9 sama lantai 3. Jadi kan kita dari balkon kita ngelihat dong. Jadi tower kita yang lama itu di tower B itu di lantai 3 itu tuh sederetan lampu balkon gak ada yang nyala Bang Gilang. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang melakukan perjalanan dinas horor bersama temannya. Jadi dia selama perjalanan tuh ngalamin kejadian horor nih dari mulai berangkat sampai mau pulang. Perjalanan dinas itu ke Jogja. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue udah ada Kak Okta. Halo Kak. Halo Bang Gilang, thank you udah diundang di sini. Thank you Kak udah datang ke sini dan ini mau nyeritain kejadian kapan? 2020 bulan Juni. 2020 itu COVID ya? Oh iya, awal-awal banget on the way naik. On the way naik, tapi masih bisa kemana-mana itu? Masih bisa kemana-mana. Terus ini perjalanan dinas ke Jogja Bang Jogja, waktu itu. Sama siapa? Ada sama temen aku yang kita udah temenan lama sih, 4 tahunan. Oke, itu perjalanan dinas berarti kerjaan dong, masalah kerjaan. Nah, perjalanan dinas ini horor ini yang di mana nih? Bisa aja kan di hotelnya, atau di memang di jalannya doang, atau di satu tempat spot yang emang waktu itu lagi stay di situ. Ini rentetan kejadiannya tuh sebenarnya dari awal berangkat sampai pulang. Ya kejadian serem banget sampai temenku ini mau pindah hotel hari itu juga. Padahal dia udah booking 3 hari. Di hotel pertama ini? Itu udah di Jogja ya? Itu udah di Jogja. Oke. Jadi baru hari pertama udah minta pindah? Udah minta pindah, langsung pindah kamar. Terus booking seminggu. Di? Kejadian juga di apartemen. Oh jadi pindah dari hotel ke apartemen. Nah di apart itu ngalamin juga kejadian. Ngalamin juga, banyak banget lagi, parah. Berapa lama di apart itu? Pertamanya seminggu, terus pindah kamar. Pindah kamar lagi karena itu? Pindah kamar, tapi masih tetap di apartemen itu. Cuma pindah kamar aja. Oh mungkin gitu. Ngira kamarnya yang horor apa gimana? Ada plot twistnya ternyata. Oh oke, nanti aja itu diceritain gitu. Ya. Dan ini berapa hari total di Jogja? 3 minggu. Wah lama ya? Lama, yang estimasi tadinya 1 minggu aja. Ngapain tuh ngaret? Kerjaannya ngaret. Oh. Karena ya ini ada kejadian yang begini-begini nih. Oke. Ini ditahan dulu ya ceritanya. Jadi nanti diceritain detailnya gimana. Dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Kak Okta, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Atau yang sering main Instagram, itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, di follow dulu Instagramnya, lalu klik link di bio-nya itu. Banyak banget link ya, tapi jangan takut klik link karena itu langsung ngarah ke WA kita. Oke, ayo kita mulai ya ceritanya. Jadi itu berawal tahun 2020 Bang Gilang. Aku nih temenan sama Vita udah 3 tahunan. Terus satu hari waktu awal-awal COVID ya, itu kejadian Juni 2020, Vita ini ada kerjaan dinas ke Jogja. Jadi dia ngajak aku karena aku lagi free juga kan. Tapi aku bilang,
gue bisa seminggu aja tak, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah oke, paling kita emang estimasian seminggu kok, cuma minta tanda tangan aja buat orang proyek. Oke. Jalanlah kita rencanain nih. Oke ya, berangkatlah kita hari Senin. Dari Jakarta tuh abis asar. Jam-jam abis asar. Oke. Jadi kita road trip berdua doang nih dari Jakarta abis asar. Naik mobil. Kita naik mobil berdua dari asar. Pertama Vita nih yang nyetir. Semua berjalan lancar kan dari sore perjalanan. Cuma kalau kita namanya road trip, perjalanan jauh, ada musik nggak sih di mobil? Iya. Playlist kita hari itu tuh musik jedak-jeduk. Oke. Gitu ya kan? Namanya anak muda nggak sih? Iya. Musik jedak-jeduk tuh sepanjang perjalanan. Bukan sound horek kan? Oh enggak dong, belum ada horek nggak sih berarti? 2020. Jedak-jeduk nih musik nih perjalanan. Sampai di tol, singgah 3 kali. Pertama singgah rehat maghrib, rehat isya, sama rehat di rest area yang Cipali tuh, masih di tol Cipali. Kita jam 9 malam. Oke, singkat cerita, pas abis di rest area ketiga, kita lanjut perjalanan, gantian nyetir nih, aku yang nyetir. Oke. Itu udah masuk jam 10. Kayaknya kita telat. Harusnya estimasi sampai Jogja nih jam 2 malam. Ya kan udah berhenti 3 kali. Iya, udah berhenti 3 kali. Karena kan itu, sholat dulu. Pas lagi gantian nyetir, kita udah masuk tol Batang Semarang nih. Oke. Posisi jam 11 malam, Bang Gilang. Pas lagi gantian aku nyetir, ini nih hujan rintik kan, gerimis. Hujannya tuh gak deres sebenarnya. Cuma hujan rintik gerimis, tapi tetap wiper harus nyala dong. Itu posisi di tol Batang. Aku yang nyetir, posisi musik masih jedak-jeduk, kita jam 11 malam. Tiba-tiba ada yang lewat, merah. Tapi kayak siluet. Oke. Itu di tol, posisinya aku di ruas kedua nih. Yang tengah tuh? Posisi ruas, dia ada 4 ruas nggak sih? Tol Batang 3 kayaknya. Tol Batang 3. Terus aku di bagian yang kedua, aku sempat banting ke kiri, tapi nggak banting keras, cuma kayak nyerong ke kiri gini, terus kaget gitu loh. Itu apa, nyebrang merah. Terus untungnya di ruas pinggir ini, ruas 1 ini nggak ada mobil melintas, Bang Gilang. Oke. Kebayang nggak sih kalau misalkan ada mobil melintas? Nggak tahu dah. Si Vita ini lagi sibuk main handphone, dia nggak tidur tapi. Terus dia kaget, "Hah, lu kenapa?" gitu. Aduh tak, itu ada yang ngelintas. Ngelintas apaan? Aduh gue gemeter nih. Terus aku tuh tremor. Gimana sih namanya tiba-tiba ada yang ngelintas gitu nyebrang merah. Aku tremor, abis itu si Vita nyuruh, udah kita minggir ke bahu jalan, minggir. Akhirnya gantian nyetir. Udah si Vita tuh gantian nyetir lagi, aku nggak kuat. Aku bilang gini sama si Vita, boleh nggak ini kita ganti aja playlistnya, jangan jedak-jeduk. Gantilah, akhirnya puter lagu Murotal. Oke, dari jedak ke Murotal nih. Iya, jam 11 malam kita puternya Murotal. Udah nih nggak ada lagi kejadian gimana. Sampailah mau keluar tol Batang. Udah masuk Semarang nih. Dari Semarang nih. Okay. Posisi 12:30. Udah 00.30. Tadi jam 11 ya di Batang ya? Oke. Kita mau keluar tol nih Bang Gilang. Tinggal keluar tol doang. Kan ada plang ya. Semarang. Selamat datang di Semarang. Tapi kita keluar tol, itu nggak keluar jalanan. Kan gimana sih kalau pintu tol, abis itu kan udah ngetap, kita keluar nih udah jalanan beneran. Ini tuh kita ngetap, terus kita keluar, jalanan cuma satu, ke kanan terus terowongan, kolong tol, terus kita masuk ke tol lagi, terus kita muter lagi, itu kayak gitu patternnya, sampai 3 kali, sampai yang terakhir kita 3 kali, kita ngecek, ini saldo itu tinggal 20 ribu tak. Ini kita sebenarnya di mana sih? Sementara maps aku nyala, maps si Vita juga nyala. Kita pakai 2 maps tapi nggak keluar tol. Sampai akhirnya udah kita berhenti dulu di bahu jalan, baca ayat kursi berdua, baca ayat kursi, dan segala macam bacaan. Udah ayo tak jalan lagi. Udah habis baca ayat kursi, musik kita matiin, keadaan tenang, senyap. Kita ketemu pintu keluar yang bener. Yang terakhir kita ngetap itu harusnya kan pintu keluar Semarang kan. Kita kan tadinya diarahin ke kanan yang masuk kolong tol. Ini tuh sebenarnya ruasnya kayak gini Bang Gilang. Yang di Semarang kan emang muter kan, kalau mau ke Jogja kan belok kiri gitu dia, muter ke bawah gitu. Iya, tapi enggak. Lurus, kan? Kita tuh memutuskan untuk keluar aja dulu di Semarang. Lanjut Jogjanya keluar besok. Oh gitu. Iya, karena udah 12:30 Bang Gilang. Makanya tadi gue bilang ngapain kok ke Jogja lu, di Semarang keluar. Nah, keluar tol dulu. Harusnya lanjut ya mikir Bang Gilang ya kan. Nah, kita keluar dulu di Semarang. Emang mau ke Semarang dulu. Udah kayaknya kita udah gak beres nih, udah lelah gitu. Keluar aja deh di Semarang cari penginapan. Iya. Udah, akhirnya keluar deh tuh di tol Semarang. Cari penginapan yang udahlah, cari penginapan sekelewatnya aja nggak sih? Namanya udah jam 1 malam.
minggir lah kita. Udah nih sampai penginapan, randomly aja udah. Sampai di penginapan, jadi dapet hotelnya itu cuma 2 lantai Bang Gilang. Kayak mostel nggak sih jatuhnya? Hostel lah ya. Hostel yang bangunan kamarnya cuma 2 lantai. Jadi dia posisinya kayak, tau nggak sih, kayak lapangan sekolah. Lapangannya jadi parkiran. Parkiran mobil. Terus 1 lantai kamar, 2 lantai kedua juga kamar. Jadi kita ke bagian kamar, di sebelah tangga lantai 2, sebelah persis tangga. Jadi denah kamarnya tuh tangga, terus kamar depannya ada teras sama kursi meja. Sebelahnya juga teras, kursi meja. Jadi kayak kos-kosan gitu nggak sih jatuhnya? Tapi setiap kamar depannya ada kursi sama meja. Udah kita dapat samping tangga. Hari itu udah lelah banget, sampai kamar mandi. Sementara si Vita mandi, aku pesen GoFood. Itu posisi jam 1:30 nggak sih? Pesen GoFood sambil nunggu Vita mandi. Abis Vita selesai mandi, aku dong gantian mandi. Abis aku gantian mandi udah beres-beres, GoFood dateng, kita makan lah di teras depan kamar. Makan sambil bercanda-bercanda. Itu posisi jam 2, kita doang bercanda berdua-dua di situ. Udah kan, udah capek nih berdua, udah 2:30 juga, Vita tidur ceritanya. Nah, Vita tidur, aku video callan sama temenku. Aku video call sama temanku, dia tuh temanku yang aku video call ini dia di Jerman kan ceritanya. Kalau di Indonesia jam 3 pagi, dia di sana jam 9 malam. Masih 9 malam. Video callan lah. Sampai subuh. Posisi Vita udah tidur nih. Jadi hotelnya posisinya twin bed. Jadi Vita di kasur sana, aku di kasur sini. Video callan aku sama temanku. Sampai subuh. Pas lagi subuh, aku bilang gini ke temanku. Aku sholat subuh dulu ya. Aku bilang kayak gitu. Ya udah, iya, mau dimatiin ke video call ya? Nggak usah. Jadi aku sholat subuh, handphonenya aku taruh gini di kasur. Udah. Jadi kan kamera ke plafon ya. Ini kan video call nggak mati kan? Nah, terus teman aku yang pas udah selesai sholat, kita udah nih ngomong lagi nih pas di video call. Terus teman aku bilang kayak gini, tadi kamu ngomong ya? Atau ada orang atau si Vita kebangun keberisikan? Enggak, aku bilang, kenapa emang ya? Ada yang ngomong pas kamu lagi sholat. Jangan berisik. Kayak gitu. Jadi di video call itu pas aku lagi sholat subuh, dia ngedenger. Ada yang ngomong, jangan berisik, kayak gitu. Sementara aku sholat. Nah, aku pun pas lagi sholat, aku juga denger ada sesuatu, ada suara ketawa. Aku pikir teman aku ini di video call dia ketawa. Kan aku bilang, kamu tuh lagi ngapain? Kok tadi ketawa-ketawa? Enggak, aku gak ketawa, aku lagi baca buku fisiologi, dia bilang. Ya udah, kita nganggepnya kayak, oh ya udahlah, mungkin namanya tempat baru gak sih? Udah dari situ aku kayak mikir, wah nggak beres nih, jangan dimatiin ya video call sampai pagi. Ya udah, akhirnya aku tidur, video call tetap nyala. Aku minta temenin temenku. Udah tuh sampai besokan pagi. Aku nggak cerita sih sama Vita. Udah, kita check out, kita bergegas lanjut nih perjalanan ke Jogja. Pas di perjalanan ke Jogja, aku tuh bagian yang nyetir. Aku tanya sama Vita, ya kita nanti di Jogja mau tidur di mana? Nah, si Vita udah booking hotel. Daerah Condong Catur. Ada tuh hotel di situ. Nyampe lah di situ di hotel pertama ya. Dia udah booking nih 3 hari. Aku gambarin denahnya itu kayak ini masuk gerbang hotel nih. Gerbangnya sebelah kanan langsung bangunan resepsionis. Nah, misah dari bangunan resepsionis, kita jalan lagi lurus ke belakang menuju parkiran. Jadi parkirannya itu Bang Gilang langsung yang kendaraan kita di bawah. Terus belakang kendaraannya ada tangga yang langsung menuju ke kamar. Gitu, jadi semua kamar kayak gitu tuh. Oke, kita rehat, tidur, istirahat. Hari pertama nggak ada yang gimana-gimana. Hari besokannya kita pertama ke airport dulu nih, kan dia proyeknya ada di airport. Jadi dari airport langsung pulang ke hotel yang pertama kali kita singgah itu tuh. Sampai di hotel maghrib, si Vita mandi. Aku pesen GoFood. Pas aku pesen makanan online, sementara si Vita mandi, aku ngambil makanan online dong ke resepsionis. Ya kan? Dari kamar itu kan ke resepsionis jalannya lumayan ya. Jauh nggak sih? 80 meter. Iya, jalan kaki gitu. Aku ngambil makanan online, pas aku balik ke kamar, itu papasan sama Vita keluar dari kamar mandi. Kan dia lagi mandi. Terus Vita nanya aku, lu dari mana? Ini ngambil makanan ke resepsionis. Hah, dari kapan? Dia bilang. Ya 10 menit yang lalu lah. Hah, lu yang bener, lu jangan bercanda. Kenapa emang? Aku bilang gitu. Gue barusan tuh belum ada 2 menit yang lalu
gue manggilin lu, minta tolong ambilin anduk, gue lupa bawa anduk. Terus lu yang ngambilin anduk lu siapa? Ya lu. Lah gue aja habis ngambil makanan online, lu jangan bercanda deh, Tak. Karena si Vita ini tipikal yang penakut, Bang Gilang. Terus aku cuma kayak yang bercandain doang. Udahlah, kenalan kali, aku bilang kayak gitu. Lu jangan bercanda ya, Tak, kata dia. Ini yang ngambil gue anduk siapa? Gak tahu, gue bisa ngambil makanan. Kayak ya udah nggak sih? Kayak sepele gitu loh, maksudnya. Udahlah, dia mau kenalan aja kali. Aku bilang kayak gitu. Saat itu juga dia takut karena mungkin dia benar-benar ngerasain aku yang ngambil anduk dia waktu dia mandi. Padahal bukan. Saat itu juga dia bilang, wah nggak bener nih, cari hotel lah kita besok pindah. Dia booking apartemen yang langsung seminggu dari aplikasi. Oke. Pindahlah kita. Karena dia juga udah estimasi nih pas dia ke kantor hari pertama, kayaknya kita lebih dari seminggu dia tak nggak apa-apa kan. Ya udah terserah lah nggak apa-apa kalau emang masih ada yang harus dikerjain. Akhirnya extend dan udah langsung aja booking seminggu. Pindah kita dari hotel itu. Cuma gara-gara itu doang. Kita pindah ke apartemen, udah dapet kunci, tapi kita ngambil kuncinya bukan di resepsionis dan nggak ketemu sama owner kamar ya. Kita ngambil itu di security yang jaga lobi depan. Oke. Kita dapet kamar di lantai 3. Jadi apartemennya ini apartemen yang lobi, terus resepsionis, kan lobby masuk nih resepsionis, sebelah kanan untuk menuju buildingnya itu kita lewatin ruangan dulu Bang Gilang. Tapi memang ruangan transparan yang itu tuh ada meja biliar, ada bartender, ada sofa-sofa, cuma memang nggak dipakai. Ada minibar gitu ya? Minibar, cuma jarang dipakai. Aku nggak tahu juga kenapa pas pertama kali datang itu posisi masih siang dan nggak ada aktivitas gitu loh. Jadi ya udah apartemen, tapi apartemen yang nggak lalu lalang. Apartemen yang udah biasa aja. Tapi memang looks-nya ya nggak ada gimana-gimana. Udah dapat kunci kamar, kita naik ke tower yang sebelah kanan. Karena itu ada 2 tower kan. Kita pakai aja tower A, tower B lah ya. Jadi kita kebagian aku di tower B. Di lantai 3. Baru hari pertama, aku mau ngambil makanan nih ceritanya. Aku kan punya temen di Jogja. Temenku namanya Dita. Nah, si Dita ini jual makanan-makanan jadi gitulah. Dia kayak buka toko online tapi makanan. Aku pesen lah makanan di dia jual ayam suwir tuh. Aku bilang, Dit, aku di apartemen sini nih, aku pesen makananmu dong, anterin bisa nggak? Aku bilang gitu. Atau nggak nanti lewat ojek online aja. Kata si Dita, oh iya Ta, kamu udah di Jogja, ya udah nanti aku anterin, aku aja yang nganterin, dia bilang. Oh sekalian main. Sekalian main dong, udah lama nggak ketemu. Udah tuh itu baru hari pertama Bang Gilang. Si Vita tunggu di kamar. Aku nih yang turun, ya kan dari lantai 3 nih ceritanya. Aku nggak bawa handphone loh. Maksudnya kayak ya udah nggak sih, si Dita nih udah sampai loh di lobi. Tinggal turun aja maksudnya. Toh turun lift langsung ketemu Dita. Aku turun, itu posisi habis maghrib Bang Gilang. Nah, pas keluar lift, ini kan kita kan keluar lift, langsung nengok ke kanan, itu ruangan yang itu loh, yang ada minibar, ada biliar. Harusnya itu ruangan itu kan. Itu di hari pertama, aku keluar nih, pintu lift kebuka. Itu aku nengok kanan, itu sepi. Kosong, gelap, nggak ada aktivitas, nggak ada suara. Itu kayak aku lagi ada di ruangan yang gelap, tengah malam, nggak ada lampu sama sekali. Aku nggak tahu itu di mana. Aku pun nggak ngeliat Dita, aku nggak ngeliat lobby, aku nggak ngeliat Dita, aku nggak ngeliat security, aku nggak ngeliat resepsionis. Hati aku tuh pengen kayak, udah tak balik ke kamar aja deh yuk, ambil handphone. Ya nggak sih? Iya. Tapi aku nggak kayak, udah nggak usah. Dita pasti ada di situ. Dita pasti ada di situ, tak, ayo jalan. Tapi aku nggak berani jalan. Jadi aku mematung di depan lift. Nggak ada orang yang lalu lalang juga. Mungkin itu ada sekitar 2 menit, 3 menit, ada yang nyenggol aku dari belakang gini. Jadi dia posisinya dari kiri, ada sesuatu kayak orang lalu lalang yang nggak kesenggol sengaja gitu loh. Pas ada sesuatu yang nyenggol aku, terus langsung terang. Udah terang lagi. Tadi kan gue ada di ruangan yang gelap. Iya. Nggak ada aktivitas, nggak ada lampu, nggak ada resepsionis, nggak ada apa-apa. Pas aku kesenggol itu jadi terang. Lobby kelihatan, meja biliar kelihatan. Yang ruangan-ruangan tadi transparan itu yang tadi nggak ada aktivitas, tiba-tiba di ujung aku ngeliat di ujung lobby, ada Dita tuh gini-gini. Nah, nggak sih kayak orang lagi di airport yang mau jemput passenger kan, woi, gue di sini, gue di sini. Aku langsung kaget, itu Dita. Maksudku kenapa Dita nggak nyamperin aku gitu loh? Aku samperin dong Dita buru-buru. Dit, kamu ngeliat aku dari tadi, kenapa kamu gak nyamperin aku? Gitu kan.
Terus Dita bilang, tadi aku ngeliat kamu lagi ngobrol sama orang. Jadi kupikir aku tunggu aja. Nah orangnya udah pergi, ya udah makanya aku manggil-manggil kamu gitu. Paham gak sih? Terus nanya nggak orangnya kayak gimana? Enggak, aku nggak nanya. Aku ngapain ngobrol sama orang? Aku nggak kenal siapa-siapa di sini. Iya. Si Vita pun di kamar gitu. Ya aku nggak tahu. Akhirnya udah buruan naik gitu. Tapi aku nggak cerita aku kenapa di situ sama si Dita. Takutnya dia takut kan, nggak jadi naik dia. Terus akhirnya udah naik ke kamar atas, udah cerita-cerita. Kita cerita-cerita, terus main game dan lain-lain, scroll medsos. Malam udah Dita pulang. Terus besokannya kita ke airport, aktivitas tuh seperti biasa. Jadi setiap hari kita bolak-balik airport aja. Hari kedua kita dari airport balik, udah tuh di kamar, mau keluar juga kayak masih capek lah. Hari kedua rehat dulu nggak sih? Iya. Nah terus aku bikin story kan, sempet tadi siang pas lagi muter-muter airport di Jogja itu, bikin story, temanku komen, "Tak, lu di Jogja, kok lu nggak ngabarin sih?" Gitu. Jadi temanku ini namanya Sinyo, dia orang Malang, cowok. Terus aku bilang gini, "Iya nih gue di Jogja baru nyampe 3 hari yang lalu," aku bilang gitu. "Oh lu serius masih lama nggak? Ya udah gue nyamperin ya, naik travel." Akhirnya si Sinyo besok dia pesen travel buat besok. Dari Malang tuh ke Jogja. Dari Malang. Beneran nyamperin, karena kita udah lama, udah 6 tahun gak ketemu. Iya. Nyamperin lah mumpung aku di Jogja. Si Sinyo nyamperin, keesokan harinya travel dia jalan dari Malang, nyampe di Jogja dini hari. Pas udah sampai di Jogja, udah dia kan akhirnya ini dulu kan, rehat di kamar kita dong. Bertiga lah, aku tumpuk-tumpukan aku, Vita sama Sinyo. Terus si Sinyo bilang gini, gue kalau mau pesen kamar di sini gimana? Katanya, gak mungkin kita tumpuk-tumpukan bertiga di sini kan? Iya dong. Emang lu mau lama, Nyok? Ya kalau lu masih di Jogja, gue gak apa-apa kok di sini. Oh serius? Iya, ya udah. Coba pesen aja, cari di aplikasi. Pesenlah dia kamar, singkat cerita dapat kamar. Tapi si Sinyo dapat kamar di lantai 2 nih Bang Gilang. Oh beda lantai. Udah si Sinyo beres-beres pas maghrib, dia ngechat aku. Dia bilang, "Tak, lu kesini deh ke kamar gua." "Kenapa?" "Udah buruan please ke kamar gua," kata si Sinyo gitu. Aku samperin lah sama si Vita, turun lah kita. Sampai di kamar Sinyo bilang gini, "Sumpah ya ini kamar nggak beres," dia bilang. Dia bilang gitu. Baru hari pertama, Nyok, kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. "Sumpah ini kamar nggak beres banget. Masa gua habis mandi, ada yang manggilin gua. Tapi bukan manggilin nama gua, terus manggilin nama kecil gua." Gitu. Kecil. Jadi si Sinyo ini punya nama kecil yang nggak ada orang yang tahu kecuali dia dan keluarganya. Oke. Aku pun even aku nggak tahu emang nama lu siapa? Ada yang manggil nama gue Ulil gitu kata dia. Aku bilang gini sama si Sinyo, "Udahlah besok lu ikut kita aja, yuk ke airport ya. Habis itu baru pulangnya ngopi ya kemana." Malam pertama kamar Sinyo nggak ditempatin. Akhirnya kita tidur bertiga tetep di kamar yang di lantai 3. Gara-gara ada kejadian itu. Iya, gara-gara yang manggil dia Ulil gitu. Ya udah terserah mau tidur di mana. Besokannya udah nih turun kita. Ini berarti kalau di hitungan dari awal berangkat udah hari keempat ya? Hari keempat. Kalau hitungan berangkat kan semalam di Iya, semalam di hotel yang Condong Catur itu. Iya. Hari keempat kita seperti biasa nih, pas pagi kan buang sampah. Si Vita ini komunikasi sama pihak kamar, katanya kalau buang sampah taruh aja di depan kamar. Oke. Pas kita pulang dari airport, pulang kerja, kok nih sampah masih ada ya Tak? Di depan kamar. Kok nggak dibuang? Oh iya ya, kenapa ya? Nah, ini nggak tahu ya ada sangkut pautnya atau enggak. Seingat aku hari itu si Vita ini lagi, datang bulan. Oh, lagi haid. Hari pertama. Oke. Nah, udah tuh, terus aku tanya gini, "Lu ada buang ini nggak, pembalut?" "Iya sih, tapi bersih kok. Udah masuk kamar aja dulu deh. Udah lu mandi deh, bersih-bersih segala macem. Pesan makan lagi dong." Nah, pesan makan itu posisi 6:30 Kak Gilang. Aku pesan makan lagi. Terus aku bilang gini sama Vita, "Ya udah nanti gue sekalian ke lobby ngambil makan, terus sekalian buang sampah ke basement." Jadi di basement ini ada tempat sampah besar kan, udah buang aja di situ nggak sih? Oke, makanan udah dateng, aku sambil turun bawa tentengan sampah dong. Mau turun nih ke basement, lewat lift dong. Pas aku mau masuk lift ada orang Kak, 2 orang ceritanya. Barengan nih dari lantai 3 juga. Oke. Cewek cowok. Liftnya kebuka, masuk dong. Kita turun dong, karena liftnya kosong nih, nggak ada yang dari atas juga. Oke. Aku kan posisi mau ke basement, mau buang sampah.
Aku nggak tahu dia mau ke lantai mana, dia nggak pencet pintu, Kak Gilang. Oh, dia diem aja. Diem aja. Dia di belakangku. Posisi kita bertiga, aku nenteng-tentengan sampah. Aku pencet basement, ya udah aku turun di basement dong. Itu kan lantai paling terakhir basement. Kalau memang dia mau kemana, mau keluar, udah dandanan rapi, ya turunlah di lobby. Kalau memang dia turun di basement ada kendaraan, ya turunlah di basement. Pas di basement aku keluar lift, dia nggak ngikut keluar. Tapi udah dia diem aja di situ. Lah, ini orang kenapa dah? Udah pintunya ketutup lagi nih, udah pintunya ketutup. Mungkin aku mikirnya, oh dia mau ke lobby kali tapi lupa pencet. Ya udah gitu kan. Aku buang sampah, habis itu aku ke mobil. Karena ada sesuatu yang mau aku ambil nih sebelum ngambil GoFood. Oke. Aku mampir ke mobil, habis itu aku balik lagi ke lift dong. Mau ke lobby ngambil GoFood. Buang sampah ke mobil, ngambil GoFood ke lobby. Naik lift kan cuma 1 lantai dong. Turunlah di lantai lobby. Pas keluar kamar, aku ngambil GoFood nih. Ke lobby, udah. Ketemu sama tukang ojek online-nya, ngambil makanan, balik lagi dong ke lift. Mau naik ke kamar. Pas lagi nunggu lift, aku ketemu orang yang tadi. Dia gimana dia? Lagi nunggu lift juga. Dia datang? Iya. Dari lobby? Iya. Tiba-tiba ada di belakangku. Kan aku mau naik nih. Aku tuh ingat, aku tuh sempet gini nih, nengok gini. Ini tuh orang yang tadi cewek cowok. Pakai setelan apa dia? Orang biasa Kak Gilang ya, orang. Kawasan biasa? Iya, rapi. Cowoknya pakai jeans. Gimana sih orang, kan itu jam 7 malam ya? Kayak orang-orang dandanan orang mau hangout keluar. Ingat kan tadi dia naiknya dari lantai 3. Berarti aku mikirnya dia bakal turun di lantai 3. Lantai 3 juga dong. Yes. Udah naik dong, barengan kan lift datang. Naik nih barengan sama 2 orang itu. Bertiga dong kita di lift. Di lantai 3 kebuka, turun dong aku. Iya. Logikanya dia ikut turun dong. Iya. Kan dia naiknya tadi bareng gua gitu kan. Dia nggak turun. Mungkin ini aku mikirnya kayak dia orang apa bukan ya? Sepanjang lift turun dia nggak ada percakapan berdua. Sepanjang lift naik dia nggak ada percakapan berdua. Kayak udah orang, apa sih nih orang nih gitu loh. Aku turun di lantai 3, dia lanjut sampai pintu liftnya ketutup. Nggak keluar? Nggak keluar. Nggak nanya, bang ngapain sama bang gitu? Nggak mau, ngapain. Kayak nanya aja. Dia sok kenal banget gitu tiba-tiba. Kalau dijawab, kalau dia tiba-tiba ngeluarin muka jelek gimana? Iya sih. Kayak udah di situ nggak bisa berpikir jernih. Ini kayaknya wah ngaco deh. Tapi mukanya masih inget. Iya mukanya inget tahun 2020 ya manusia orang. Iya muka-muka orang kita berarti. Muka-muka orang domestik lah. Domestik ya. Muka domestik. Muka lokal. Muka lokal. Yoi. Lokal pride. Nggak ada yang aneh nih, nggak pucat nggak apa. Nggak pucat nggak apa. Orang. Ceweknya juga sama. Iya. Kalau Okta ya mikirnya ya udah orang aja gitu, orang aneh itu berdua. Orang aja nggak sengaja dia papasan lewat ya udah gitu. Terus baru kepikiran pasti pas di kamar. Pas di kamar itu orang siapa ya? Iya. Maksudnya? Nanya nggak cerita nggak sama Sinyo, sama si Vita? Si Vita kan penakut. Terus yang ada Sinyo? dia nggak cerita juga. Yang ada dia minta pindah lagi gimana? Kalian nggak sedekat itu ternyata ya sama Sinyo ya? Deket kok, aku deket banget sama Sinyo. Vita yang nggak terlalu deket, karena kan itu temanku. Iya. Udah, kira malam itu udah nih kita cerita-cerita doang di kamar, makan, ya biasa aktivitas after rush hour di kamar. Udah nggak ada kegiatan lagi sampai besoknya. Jadi besoknya udah turun, nah si Vita ini sama si Sinyo turun duluan ke parkiran. Dia turun duluan ke parkiran, aku nyusul. Itu posisi jam 9 pagi ya, setengah 10-an lah. Pas aku nyusul, ada anak kecil Bang Gilang. Di koridor deket lift. Oke. Cewek kayak sekitar 3 tahun, 4 tahunan lah. 3 tahun sampai 4 tahun. Make sense gak sih kalau misalkan anak kecil main sepeda-sepedaan yang roda 3 tuh gak sih? Yang masih ada pegangan buat kita dorongin. Yeps. Nah, itu dia main di koridor deket lift, depan lift. Udah dia main aja di situ. Terus kan aku mau naik lift. Ini kayak gue ngeri banget nih anak masuk ke dalam lift kan gitu. Yang ngapain dia di depan lift? Aku tanya, Dek, mamanya mana? Aku bilang. Terus dia bilang, ada di kamar. Katanya, oh rumah kamu di mana? Aku bilang, di situ. Dia nunjuk koridor doang. Oh ya udah, hati-hati ya mainnya. Aku bilang, iya kak. Dia bilang, udah. Aku naik lift seperti biasa. Aku turun. Tapi kayak make sense gak sih anak kecil main sepeda di koridor apartemen? Bisa aja, bisa. Bisa ya? Bisa, udah suruh main, mama pusing main suruh di koridor. Suruh maknya bisa aja kan. Tapi gak ada yang jagain. Bang Gilang umur 3 tahunan, 4 tahunan. Ya namanya emak sekarang kan ada. Itu lagi masa-masa Covid loh. Juni 2020. Covid ya, baru ingat gua. Iya, itu kan masa-masa COVID. COVID. Juni 2020. Tapi memang yang belum seketat itu. Cuma kita udah harus yang PCR gitu loh kalau mau kemana-mana.
Mungkin aku mikirnya kayak nggak pernah papasan sama orang, atau mungkin yang kakak-kakak kemarin satu lift diem aja, karena mungkin ini kali ya lagi jaga jarak nggak sih, namanya lagi COVID. Terus ya udah, hari itu udah kita nggak ada kejadian. Besokannya si Sinyo nih balik kan ke kamarnya, pada akhirnya udah lu balik ke kamar lu deh, kita udah di sini gitu. Capek dia numpang mulu akhirnya. Iya, lu kan punya kamar sendiri, sayang banget nggak sih, kayak dibayar doang, tapi dia cuma pakai buat mandi doang gitu. Nah hari itu ceritanya ada temanku juga nih dari Jakarta, dia lagi ada pameran di Jogja. Cewek cowok nih? Cewek. Nah namanya Vina. Oke, Vita, Vina, Okta. Nah Vina ini datang dari Jakarta, dia udah baru 2 hari di Jakarta. Di Jogja. Dia sama cowoknya, jadi cowoknya memang orang Jogja. Oke. Si Vina ini, dia datang ke Jogja, kita mau ketemuan lah. Di Jakarta tuh gak pernah ketemu. Jadi gue bilang gini, Vin lu di Jogja, nongkrong lah kita, aku bilang. Yoi. Kita sama-sama orang Jakarta gak pernah nongkrong, ketemunya di Jogja. Udah nongkrong lah, main lah dia ke apartemen. Main. Ada yang main ke apartemen. Hari pertama, terus aku bilang gini, nginep aja nggak sih lu di sini? Bilang kayak gitu. Ya gue izin lu ke cowok gue, ya udah izin lah dia ke cowoknya. Oh dia nggak mau cowoknya datang? Enggak, sendiri doang. Oke. Cowoknya di rumah ya kan, cowoknya orang Jogja. Iya. Akhirnya dia nginep, terus dia bilang tapi besok gue pagi ada pameran tak. Kalau mau besok pagi gue pulang, ya udah besok pagi gue anterin deh, tenang aja. Ya udah. Nginep lah tidur di situ bertiga, aku, si Vita sama si Vina. Tidur bertiga, pagi dong bangun jam 6:30 pagi nih Bang Gilang. Kan udah terang nggak sih? 6:30 pagi. Aku nganterin si Vina pulang ke hotelnya. Dia nginep di hotel. Abis nganterin dia balik dong. Pas balik itu aku nggak parkir di basement Bang Gilang. Aku parkir di depan apartemen. Jadi ya di depan apartemen itu ada parkiran. Ya kan jalanan lebar kayak 10 meter, konblok-konblok gitu. Seberangnya ada parkiran yang memang udah jarang dipakai. Ada parkiran sama lapangan basket. Nah, parkiran itu nggak ada mobil parkir satupun. Jadi ya udah aku mau parkir di situ, aku sendirian aja udah parkir di situ. Nggak ada mobil lain, nggak ada kendaraan lain. Udah aku parkir, aku naik dong ke kamar. Itu jam 7, udah jam 8. Kenapa nggak parkir di basement? Karena aku mikir nanti siang bangun nih, kan kita lagi nggak ke kantor hari itu. Ini udah hari ke-6 ya. By the way kayak libur, udah libur nih. Sabtu udah nggak ada aktivitas. Kita mau hangout siangnya. Oh jadi biar cepet gitu, nggak harus ke basement ya? Iya, udah kita parkir di lobi aja deh nih. Iya. Pas sorean kita turun nih ke bawah sekitar jam 3 sore. Pas turun ke bawah, dari kejauhan tuh si Vita bilang kayak gini, lu lihat deh, kok lampu mobil nyala ya? Kata dia gitu. Kan posisinya sore nih 2:30. Kok lampu mobil nyala? Kita deketin nih. Aku, Sinyo sama Vita nyamperin mobil. Itu beneran nyala Bang Gilang, lampu sorot mobilnya. Logikanya kan terakhir make aku nih, pagi abis nganterin Vina pulang ke hotel. Iya. Si Vita nanya aku, lu lupa matiin lampu ya? Kayak gitu, dia bilang. Terus aku bilang ya nggak mungkin lah. Aku kan nganterin si Vina pagi. Maksudnya nganterin si Vina ini udah terang. Iya. Ngapain gue pakai lampu? Dari awal gue udah nggak pakai lampu. Orang udah terang, ngapain gue nyalain lampu? Terus gue balik parkir, ya lampu mati. Dan lu lihat dong ada security. Kalau security ngelihat mobil kita aneh, lampunya nyala nggak ada orangnya, pasti dia nyariin yang punya mobil ini gitu. Tapi kan nggak ada info apa-apa. Toh security juga nggak ada yang ngomong gimana-gimana di parkiran. Akhirnya pas kita buka pintu mobil, kita nyalain, kita starter, nggak nyala. Akinya soak. Iya dong, lampunya nyala dari pagi. Iyalah. Udah gitu di jumper nggak bisa. Itu kan mobil matic kan. Di jumper pun nggak bisa. Terus posisinya udah jam 2:30, udah sore. Terus gimana ya? Akhirnya kita starter setengah jam sampai capek, pegel banget itu yang starter mobil. Akhirnya dia mau nyala. Tapi kita tuh kayak nggak bisa jalan jauh gitu loh. Tau nggak sih gasnya berat? Gas berat yang nggak bisa dibawa jauh. Akhirnya kata si Vita, udah kita pindahin ke basement aja deh. Terus cari montir yang bisa benerin akinya. Ini kayaknya akinya soak deh, rusak. Karena udah jumper nggak bisa. Akhirnya udah pindahin ke basement mobilnya. Tapi posisinya si Vita ini jutekin aku. Hari itu. Karena mobilnya soak. Mobil akinya soak. Dia ngejutekin aku, dia ketusin aku. Terus dia kayak ngerasa, wah parah lu tak. Lupa matiin lampu. Pokoknya tuh di mindset dia, parah lu tak lupa matiin lampu mobil sampai aki soak kayak gini. Padahal aku yakin banget aku nggak pakai lampu loh. Aku cari montir. Besokannya dapet tuh montir. Pagi. Datanglah si montir ini ke apart kan. Benerin itu aki.
ngeganti itu aki di basement. Ya kita nyaksiin dong, maksudnya ya udah nih sambil nongkrongin montir juga benerin aki. Aku Sinyo sama Vita. Sambil nungguin montirnya selesai benerin aki, kita pesen makan dong. Lapar nggak sih? Di mobil tuh? Di basement. Di basement nungguin. Pokoknya pesennya tuh makanan online, anterin ke basement bang. Kita udah goleran aja di lantai deh, makan dulu yang penting nggak sih? Lapar. Lapar dong, bangun tidur udah tiba-tiba mandorin mobil ya kan? Sementara si Vita masih yang gak negor aku, masih ketus. Masih ngambek, dia bete dong, kesel. Aku makan, ceritanya ini makanan online udah datang nih bang bilang. Aku sama Sinyo makan dong. Udah makan aja dulu kita. Aku bilang gini ke si Vita. Posisi aku duduk di sini, goleran di space mobil yang gak ada isinya gitu, kosong kan, parkiran kosong. Mobil kita di seberang. Aku bilang gini, woi makan dulu. Terus dia kayak, gitu doang. Bete, masih bete. Udah 10 menit, 15 menit nggak nyamperin. Dia di situ aja memontir. Aku samperin dong. Ayo makan dulu, isi dulu perutnya. Maksudnya ya udah biarin aja nih montir toh. Udah kita beliin kopi, dia udah dibeliin kopi juga. Maksudnya udah kita makan dulu, montirnya benerin aki. Terus si Vita langsung yang apaan sih lu? Udah deh diem gitu. Wah aku meledak dong di situ. Akhirnya aku ngomong kasar, aku sadar itu aku ngomong kasar, tapi aku nggak tahu kenapa aku bisa semeledak itu. Aku bilang gini sama Vita, lu sadar nggak sih lu ketusin gua kayak gini tanpa sebab ya? Minta tolong nih. Ini aki oke lah, asumsi lu aki ini rusak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Toh gua udah manggilin montir. Ini juga aki benerin gue yang bayar. Terus apa kendalanya? Toh kita ini juga hari libur. Mobilnya juga nggak rusak, akinya doang gitu yang harus diganti. Iya, maksudnya nggak mengganggu pekerjaan juga. Ini weekend, jadi ya udah nggak sih? Kenapa lu masih ketusin gue? Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, gue bete aja sama lu. Kenapa aki bisa kayak gini? Parah banget lu, segala macam ngoceh biasa perempuan ya. Terus akhirnya aku bilang kayak gini, gue mikirin lu ya di sini, berantem dong kita. Akhirnya gue bilangnya gue ungkit, lu gara-gara lu ya kerjaan gue terbengkalai. Gue tuh harusnya sekarang udah di Kupang, gue batalin tiket pesawat gue demi lu. Gue nggak tega ya ngebiarinin lu nyetir sendiri pulang ke Jakarta. Aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya nggak tau terima kasih lu. Ada gak gue minta bayaran sama lu? Aku berantem, aku di basement di situ berantem. Sisinya udah misahin aku. Terus si montirnya juga kayak, ini kenapa orang berantem kan ribut sebenarnya. Montirnya mas Jogja. Iki homo. Iki itu kan berantem juga gitu kan. Udah dong. Sebel gak sih? Kayak bete gak sih hari itu? Tapi abis itu aku nyesel gitu kan kayak, kok jadi kayak gini ya? Akhirnya kayak agak renggang lah di situ. Udah akhirnya aku bilang, udah deh, lu nggak usah memperkeruh keadaan, makan dulu. Gue bilang, udah ini nggak usah yang dijadiin sesuatu yang harus diperpanjang nih daripada gua ngamuk. Aku bilang gitu, udah makan dulu. Ya udah iya, udah makan lah itu akhirnya. Montir udah selesai, mobil udah bener. Pas besokannya pulang dari airport nih, disuruh lah si Vina main lagi. Gue bilang, Vin nongkrong yuk. Kayak gitu kan. Aku nggak cerita sama Vina kalau misalkan aki sempat rusak. Pas besokannya aku cuma ngajak si Vina nongkrong yuk. Ini hari Senin ya. Si Vita ada? Sama Vita udah kan. Udah bayan tapi masih yang agak nggak yang se-hip-hip pura kemarin gitu. Iya. Udah nongkrong lah kita. Ya kan? Pas kita nongkrong pulang dari airport, berarti kan aku, Vina, Vita sama Sinyo. Nongkrong lah kita di cafe. Coffee shopnya itu tempatnya tradisional banget. Ya, Kopi Klotok? Bukan kopi klotok. Kopi klotok malah lesehan ya nggak sih? Gelar tikar sendiri kita kan? Enggak. Itu apa? Ini tuh kursi, ini boleh sebut kafenya. Ya nggak apa-apa lah ya, orang nggak ada kejadian. Nama kafenya 3 Rupa. Oh, 3 Rupa. Udah nih nongkrong. Pas pulang di jalan pulang nih dari coffee shop itu. Di dalam mobil kayak ada aroma gak enak gitu loh Bang Gilang. Aroma apa? Kayak ada bau kotoran kucing. Kentut kali. Gak ada yang kentut juga gak sih? Kita tuh berempat pasti ketahuan kan kalau ada yang kentut. Iya. Kita tuh sampai buka kaca mobil berempat-empat sampai tuduh-tuduhan. Ini kayak sepatunya si Vita deh, ada kotoran kucing, injek kucing. Oh iya, make sense. Soalnya kita habis nongkrong di kafe yang rumput-rumput gitu loh, latarnya. Iya.
dia latar-latar rumput, ada kucing-kucing, ada apa, burung dan lain-lain. Mungkin dia nginjak sesuatu. Itu sampai ribut dalam mobil karena kan Vita masih ketus juga kan sama yang kejadian kemarin. Dia ketus lagi sampai sekarang. Gak ada apa-apa di sepatu gue, anjing, sampai kayak gitu tuh. Gak dimarah, dia itu ngamuk. Gak ada apa-apa di sepatu gue. Dia sampai yang buka sepatu gak ada, itu gak ada apa-apa. Emang gak ada tapi? Emang gak ada. Tapi itu kita bertiga sangat mencium jelas tertujunya ke Vita. Baunya dari situ? Baunya dari Vita, bener-bener tak kacau sih tak. Baunya kita bertiga nih 3 lawan 1. Baunya nih ke lu semua, mengarah ke lu semua. Ya gue mesti baunya di situ. Baunya di Vita. Gue bilang, lu mandi nggak? Mandi lah. Itu siapa yang? Gue mandi lagi. Maksud lu apaan sih pada lu? Kayak di kafe tuh nggak ada tercium bau apa-apa. Di jalan pulang masa lu ngecium gue bau apa-apa sih? Kayak aneh gitu. Bapaknya Sinyo ini kan kayak orang pinter gitu kan di Bang Gilang. Karena kejadian yang janggal itu, yang sampai ke bawah-bawah ke apartemen gara-gara si Vita bau kotoran kucing. Si Sinyo ini sok ngide nanya bapaknya. Oke. Dia ceritain nih ke bapaknya runutan kejadian yang dari pertama dia diteriakin dari basement kayak gitu. Diceritain sama Sinyo sampai yang si Vita tertuduh bau kotoran kucing. Terus bapaknya bilang kayak gini, coba disuruh mandi aja, disuruh mandi si Vita itu. Terus nanti air dia dalam aqua kamu bacain ini gitu. Disuruh mandi lah si Vita itu. Pokoknya hari itu dia disuruh mandi lah. Udahlah, tak lu rukiah deh, tak deh. Karena kan dia masih datang bulan juga pada saat itu kan. Iya. Mungkin make sense. Iya. Dia haid ya. Terus sisinya bilang, ini si Vita nih ada yang nempelin dah kayaknya gitu. Udah, hari itu akhirnya dia disuruh mandi itu menurut karena disuruh sama bapaknya Sinyo. Udah habis itu pas kejadian besoknya. Kita nongkrong lagi nih malam pas pulang dari airport. Kita nongkrong nih Bang Gilang malam-malam di angkringan yang pinggir jalan kopi-kopi arang gitu, tau gak sih? Nah, yang di kopi-kopi arang itu kita nongkrong. Pas mau bayar, kita kan anaknya cashless ya kan? Aku nih cashless, aku gak megang uang cash. Sinyo juga gak ada uang cash. Sama, saya juga cashless. Ya gak sih? Kita anak-anak muda cashless gitu kan. Nah sementara ibu penjual kopi itu lebih prefer kayak lu bayar cash aja gitu. Ya udah si Vita bilang, gue kayaknya di dompet ada cash deh gitu kan. Tapi dompetnya di mobil, ambil dulu ke mobil. Jadi yang megang cash nih cuma si Vita aja. Dia jalan ke mobil nih si Vita ini. Pas dia jalan ke mobil, dia mau ngambil kartu walletnya yang ada duitnya tuh, isi duit. Dia kan inget banget, memang dia setiap hari selalu ngegeletakin kartu walletnya itu di dashboard tengah. Dia selalu naruh di situ. Aku pun selalu menyaksikan, selalu tahu gitu dia taruh di situ. Pada hari itu dia mau ngambil cashnya dia di dalam mobil, dia bilang nggak ada. Terus aku sempet yang bilang gini sama Sinyo, lama banget sih Vita ini ngambil duit kemana? Padahal mobil juga cuma di situ doang gitu. Ada 5-10 menit, dia nggak balik-balik. Katanya dia ngubek-ngubek dalam mobil nggak ada, hilang dompetnya. Kartu walletnya hilang. Terus aku bilang, lu lupa naruh kali. Seharian juga gak ngeluarin dompet, bayar apa-apa cashless. Ternyata Bang Gilang pas kita masuk ke dalam mobil, lu tahu itu kartu walletnya dia ada di tengah. Gak kemana-mana? Gak kemana-mana, rapi. Anjay. Gue bilang, buta mata lu tuh, kartu wallet lu. Hah? Dia pun tersentak, hah? Kok bisa di sini ya? Iya. Wah, diopetin kali, tak. Lu sih gara-gara kemarin bau teh kucing. Kita tuh nyeletuk kayak gitu gak sih? Kayak masih nempel. Berarti kan kayak lu dikerjain tak, ya kan? Kita nggak ada yang hilang loh apa-apa. Kayak kita ngecengin dia gitu loh. Ya dia makin sebel dong di situ kayak bete nih anjir lah si Okta ya kan. Kartu wallet lu tuh ada di situ, lu nggak bener nyarinya. Wah nggak beres nih si Vita. Apa kita pindah hotel lagi? Pindah hotel mulu kata gua. Ini mah kayak bukan hotelnya ada tak, ini mah elunya. Sampai aku tuh bilang kayak gitu. Udah tuh hari itu berakhir lah. Terus si Vita nih udah mulai yang nggak enak gitu loh, udah yang pengen pulang, tapi kerjaan masih ada Bang Gilang, belum boleh ditinggalin. Toh aku pun udah ngebatalin tiketku ke Kupang, jadi aku mikir, udahlah terserah nih mau sampai kapan dan nih gue temenin gitu. Udah, si Vita nelpon sepupunya mau liburan ke Jogja, gitu kan. Nah, pas sepupunya mau liburan ke Jogja, si Vita bilang kayak gini, ya udah, lu datang ke sini, nanti kita jemput di airport. Datanglah tuh. Pas hari Rabunya, berarti hari ke-10 ya. Yes. Datanglah sepupunya si Vita ke Jogja. Namanya Stella. Stella, cewek nih, satu. Cewek. Satu orang. Jadi kita berempat nih ya kan. Kalau si Vina ini kan cuma mampir-mampir main nongkrong. Karena ada cowoknya.
Jadi yang stay itu aku, Sinyo, Vita sama Stella. Sinyo betah BTW anyway. Iya. Kagak balik-balik Kan kita malah udah lihat. kayak 6 tahun gak ketemu Iya. gitu gak sih? Sinyo kagak balik-balik. Gak balik-balik dia. Pokoknya dia kayaknya aku balik baru dia balik deh ke Malang. Kan kamar kita di lantai 3 sama lantai 2 nih Bang Gilang. Sinyo lantai 2. Terus pas Stella datang, Stella bilang kayak gini. Ini kamarnya Bang Sinyo lantai 2, kamar kita lantai 3. Kenapa sih gak nyari kamar yang connecting door gitu kan? Ya, yang bareng langsung brek gitu, yang langsung 2 kamar mungkin apartnya. Betul. Karena dia juga ngelihat kamar kita di lantai 3 tuh ada connecting door-nya. Cuma ya connecting door kita nggak tahu kamar siapa gitu loh. Disinyalir kamar sebelah nih ada orang. Iya. Karena tiap malam ada aktivitas. Oke. Tiap hari selalu ada aktivitas orang. Nggak yang kosong itu kita bisa tahu ya. Mana unit yang kosong, mana unit yang ada orang. Itu tuh ada orangnya. Ada suara-suara pasti ya setiap hari, setiap malam. Ada aktivitas, nggak setiap malam, setiap hari. Setiap hari. Siang malam lah kayak. Suara-suara horor bukan? Enggak suara horor. Aktivitas gitu orang biasa, nggak ada horor-horornya. Coba tanya di kamar sebelah ini ada nggak orangnya? Kalau nggak ada, ya udah Sinyo pindah aja ke sebelah. Ada kok, ada orangnya. Kata si Vita gitu. Aku bilang gitu ke si Stella. Soalnya setiap hari selalu ada aktivitas orang gitu loh. Kak Okta juga udah kenal sama si Stella nih. Kenal, kan dia orang Jakarta, sering main bareng juga kita. Akhirnya Stella bilang, ya udah kalau gitu, gimana kalau kita ini kan udah mau habis nih 2 hari lagi kamarnya, pindah aja yuk katanya. Pindah cari unit yang ada connecting door-nya. Jadi pesen 2 kamar. Jadi kita berempat nih bisa mondar-mandiran gitu loh, nggak repot. Udah akhirnya kita nggak extend dong di kamar yang sekarang. Akhirnya kita nanya ke resepsionis, si Vita lah yang turun ke bawah, dia nanya minta kamar yang connecting door. Udah singkat cerita dapet lah kamar nih Bang Gilang. Tapi tetap di apartemen itu beda tower doang. Pindah ke tower A dong? Pindah ke tower A. Dapat kamar, pindah ke tower A, hari itu kita bergegas pindah tuh nyebrang, dapat di lantai 9. Pas si Vita ngambil kunci kamar ke resepsionis untuk pindahan, aku balikin kunci dong ke security. Iya. Balikin ke kunci security karena owner bilang balikin ke security aja yang ada di lobby. Aku mau balikin, terus security-nya tuh nanya gini, emang tadinya nginep berapa lama Mbak? Dari mana awalnya? Emang dari mana Mbak? Dari Jakarta Pak, bilang gitu. Oh, udah di sini berapa lama? Udah seminggu, aku bilang gitu. Cuma ini mau extend tapi pindah kamar, makanya ini mau balikin ya Pak, nitip. Oh iya. Emang tadinya di tower mana? Di lantai berapa? Di tower yang B, lantai 3. Terus dia tercengang security-nya. Hah? Dia bilang kayak gitu. Dia kaget. Terus, iya Pak, di lantai 3. Dia tuh sampai make sure, ini tower yang ini, katanya. Iya, tower yang ini. Lantai 3, dia bilang. Iya Pak, tower yang ini lantai 3. Tapi memang di kuncinya tuh nggak ada tulisan nomor kamarnya. Oh, gitu. Terus dia mukanya datar. Terus kepo dong aku. Nanya lah. Terus aku bilang, emang kenapa Pak? Di tower yang ini. Oh Bapak kayak gitu sih Pak, jangan ini deh, jangan bikin penasaran. Aku bilang kayak gitu, so kenal aja, so kenal, so deket kan. Terus Bapak bilang, oh enggak, setahu saya lantai 3 lagi maintenance, katanya gitu. Jadi lantai 3 di tower B itu lagi dikosongin Bang Gilang. Ya lagi perawatan, berarti lagi dibenerin. Terus aku bilang, tapi saya bisa dapat kamar di lantai 3 Pak. Ya nggak tahu, mungkin ownernya, tapi setahu saya memang nggak ada. Lagi nggak ada, lagi ditutup lantai 3, dia bilang kayak gitu. Cuma aku kepo, aku masih bertanya-tanya. Akhirnya aku bilang sama Sinyo. Pas sudah dapat kamar di lantai 9. Aku lagi pindahan kamar, jadi aku dapat kamar, aku sama Sinyo. Si Vita nih sama Stella. Gitu pembagian kamarnya. Aku di sebelah nih. Pas aku lagi beres-beres, aku bilang sama Sinyo. Nyok, lu tau gak sih security tadi tuh bilang, ternyata di tower sebelah itu lantai 3 lagi maintenance dan nggak dipakai. Lagi nggak boleh dipakai selama 3 minggu. Terus si Sinyo bilang, hah kok bisa? Ya nggak tahu. Terus aku berpikir dong kayak, terus yang waktu itu orang bareng gua itu dari lantai 3 kan? Yang naik lift tapi dia nggak mencet tombol. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari ada aktivitas di connecting door sebelah kamar kita. Itu aktivitas siapa? Kalau emang lantai 3 lagi maintenance. Terus yang ketiga, anak kecil main di koridor. Pakai yang sepeda itu loh, roda 3. Terus aku baru cerita lah ke Sinyo itu. Terus Sinyo, lu serius tak? Iya. Iya. Terus ya udah akhirnya pas malamnya Sinyo juga penasaran ternyata. Pas malamnya udahlah kita chill nih di kamar baru kan, nguain lah di balkon. Sama si Sinyo, sama Stella, sama si Vita. Sambil ngobrol-ngobrol, aku bilang gini sama si Sinyo, Nyok, gue baru sadar deh Nyok, coba lu lihat ke tower seberang.
Aku bilang kayak gitu. Jadi kan balkon kita ada hadapan nih kan. Balkon tower A sama balkon tower B, kamar kita yang baru nih lantai 9 sama lantai 3. Jadi kan kita dari balkon kita ngelihat dong. Tengah kolam renang tuh. Tengah kolam renang. Iya. Jadi tower kita yang lama itu, di tower B itu di lantai 3, itu tuh sederetan lampu balkon gak ada yang nyala Bang Gilang. Waduh, gelap semua. Gelap semua. Anjay. Itu baru sadar, terus aku baru notice kayak, lu lihat kan Nyok, itu lampu di seberang itu mati semua kan, mati semua. Kita sampai ngitungin ulang loh. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Iya, lantai 3 nggak ada lampu yang nyala, satu lantai. Minimal maksudnya kayak kalau lagi maintenance pun kayak lampu balkon tetap nyala nggak sih? Iya. Harusnya ya, ataupun orangnya lagi keluar atau kemana, tetap otomatis lampu balkon nyala. Ini enggak, satu deretan mati semua. Emang selama di lantai 3 itu nggak ketemu sama orang selain yang 2 orang bucin tadi sama anak kecil? Nah selama 1 minggu, kan aku nginep di sana. Di apartemen itu biasanya kan namanya apartemen banyak warga, banyak orang gitu kan. Selama 1 minggu aku nggak pernah 1 kali pun papasan sama orang. Masa sih? Naik turun lift, sumpah. Jadi aku mikirnya kayak kita kan bukan anak kamar ya. Iya. Maksudnya kita lalu lalang ngambil GrabFood, ngambil makanan online lah, nongki lah, bolak-balik kemana gitu. Tapi aku nggak pernah 1 kali pun papasan sama orang di Apart lantai. Di mana sih itu apart di pengabdi Mungkin karena lagi setan COVID kali ya. Mungkin. Aku mikirnya pertama mungkin karena lagi COVID. Tapi parkiran basement tuh mobil full Bang Gilang. Iya full, tapi kan orang pada takut kali. Mungkin baru-baru lagi pada parno-parnonya kali ya. Iya, itu tuh lagi yang lagi OTW naik. COVID tuh lagi OTW naik Juni. Lagi parno-parnonya, benar ya. Ada yang ke-skip. Kejadian waktu si Vita sama si Stella ini lagi keluar. Jadi pas hari terakhir sebelum malam si Sinyo mau pulang ke Malang, si Vita sama si Stella mau keluar dulu, pamit keluar. Si Sinyo mau ketemu temennya yang di Jogja. Dia sekalian farewell. Aku di kamar nih sendirian. Oh my god. Pas aku lagi di kamar sendiri, aku lagi di gitaran ceritanya Bang Gilang. Lagi di apa? Lagi gitaran. Jadi kan aku minjem gitar nih sama cowoknya si Vina, yang orang Jogja itu. Jadi dia sempet bawain gitar. Jadi aku lagi main-main gitaran nih sendirian. Udah nyanyi-nyanyi aja di kamar. Sambil nungguin si Sinyo balik, Vita sama Stella juga balik. Dia lagi keluar dulu. Aku lagi gitaran, lagi nyanyi. Terus tiba-tiba shower nyala sendiri airnya di kamar aku. Itu suaranya jelas banget lagi. Tunggu, ini kamar baru kan padahal nih? Ya udah 4 harian, kan udah on the way besokannya si Sinyo mau pulang. Kan kita during time itu bareng-bareng terus kan. Nah itu hari pertama yang aku sendirian banget. Aku dengan sompral kan aku bilang ya, lu numpang mandi ya? Aku bilang kayak gitu. Ya udah lu kalau numpang mandi, ntar habis mandi matiin lagi. Aku bilang kayak gitu. Tapi aku lanjut gitaran. Tapi itu shower beneran nyala. Bilang gitu lu? Iya, dengan sompralnya. Terus ya udah, dia mati sendiri. Gak sampai 5 menit. Tapi aku sambil gitaran, aku ngechat sama si Sinyo sama si Vita. Lu buruan balik please, jangan dilama-lamain ya. Aku bilang kayak gitu. Iya nih OTW balik kok. Pas si Stella balik sama si Vita, aku bilang lah, gue tadi ada kejadian anjay. Apa katanya? Shower nyala sendiri. Ah bohong lu, bener anjing, emang si Vita doang yang kejadian-kejadian. Gue juga ada kejadian nih tadi. Gue bilang shower nyala sendiri. Terus kayak gimana? Ya udah gue biarin aja mati sendiri, orang gue lagi gitaran. Terus ya udah akhirnya menurut aku ya udah itu udahlah ya, maksudnya kejadian yang minor lah ya. Cuma ternyata gue juga digangguin kayak gitu. Terus udah selesai si Sinyo, besokannya dia pulang, si Vita nganterin ke tempat travel. Sinyo udah nggak ada nih, udah pulang. Yang nganterin Vita tuh? Yang nganterin Vita. Terus jadi sisanya aku, Vita sama Stella kan bertiga. Pas hari terakhir, malam terakhir sebelum kami pulang ke Jakarta, kita nongkrong nih ceritanya sama cowoknya Vina, sama Vina. Vina kan lama ya di Jogja, dia bakal lama sih sama cowoknya itu. Nongkrong nih untuk pertama kalinya, akhirnya kita ketemu sama Vina. Terus si Vita ini sama cowoknya Vina ketemu pertama kali. Sama cowoknya Vina ketemu pertama kali. Nah si Vita ini pas kita lagi nongkrong di coffee shop, Vita nih cerita. Kita cerita-cerita aja gitu loh. Pas di Jogja tuh kayak gini, ternyata kayak gini, ada kejadian ini. Ternyata lantai 3 kayak gini, gitu-gitu. Terus si cowoknya Vina bilang kayak gini, lu beneran nginep di apartemen itu ya? Ternyata. Lah iya, kan cewek lu pernah nginep sehari. Ya sih dia cerita. Terus ada kejadian-kejadian nggak? Kata cowoknya si Vina kayak gitu. Ya itu doang yang kejadian yang kayak gitu-gitu yang aku ceritain lah, yang kejadian di lift.
Kejadian aktivitas kamar, kejadian lantai 3 ternyata maintenance. Terus cowoknya Vina bilang kayak gini, itu ada teman orkestra gue, istrinya itu temennya penghuni kamar lantai 3. Itu katanya sebulan yang lalu, itu ada kejadian katanya di apartemen itu. Suami istri meninggal. Karena? Nggak tahu. Sakit aja. Kejadiannya di kamar dan itu baru ketahuan 2 hari kemudian. Terus sempat yang ditutup gitu loh, lantai 3. Kayak gitu, katanya ada kejadian. Suami istri meninggal? Iya, suami istri. Jangan-jangan yang itu, yang di lift ya? Aku nggak tahu orang tua atau masih muda ya. Dia cuma bilang katanya suami istri teman. Tapi yang lu lihat gimana kau waktu itu? Ya, masih muda ya, yang waktu lu ketemu sama lu itu? Gambarannya kayak pasangan muda yang baru nikah gitu nggak sih? Ya, 30-an lah ya. Iyalah. 30-an. Iya, early 40-an gitu nggak sih? Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi pas jalan pulang ke Jakarta aman-aman aja? Pas di jalan pulang ada kejadian, bukan kejadian sih sebenarnya. Ini kayak lebih ke feelingku aja. Kita kan balik ke Jogja bertiga dong berarti. Aku, Stella, sama Vita. Hari itu Vita lagi gak enak badan ceritanya. Terus si Vita bilang kayak gini, "Tak, gue di belakang dulu gak apa-apa, senderan." Ya udah gak apa-apa. Atau enggak si Stella aja yang pindah ke depannya sebelah lu, nggak usah, aku bilang. Udah lu di belakang aja berdua, aku bilang kayak gitu. Udah istirahat, terbain badan deh tuh, selonjoran, aku bilang gitu. Udah sendirian aku di depan nyetir, otomatis ke sebelah aku nggak ada orang, Bang Gilang. Itu posisi hujan, kita tuh pas dari Jogja siang, pas check out, mampir dulu ke Semarang kan ketemu temen. Jadi sampai Semarang, pulang ke Jogja, dari Semarang balik ke Jakarta itu habis maghrib. Ya. Jadi sepanjang perjalanan tol itu malam dong, udah malam. Posisinya lagi hujan lagi kan. Aku ngerasa di sebelahku ini ya nggak ada orang dong, kosong, orang Stella sama Vita di belakang. Tapi aku ngerasanya, kita pernah nggak sih kayak kita tuh duduk nyetir, ya emang nggak ada orang, tapi kita ngerasanya ada yang nemenin aja. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ya udah, tapi kita tahu kita sendiri. Even kita lihat pakai ekor mata pun ya udah nggak ada apa-apa. Karena kita kalau nyetir ngeliat ke spion ya kan, yang memang nggak ada orang aja. Tapi aku ngerasanya aku kayak ngerasa ditemenin aja gitu. Bukan yang feeling was-was takut, tapi feeling kayak merasa aman. Oke. Kayak gitu, udah nih. Ada sesuatu yang bikin yang bikin perasaan lo tenang lah ya. Di jalan nyampe Jakarta. Itu pertama kali lu ke Jogja apa sebelumnya udah pernah sebelumnya? Sebelumnya pernah langsung ke Jogja. Enggak, yang pertama kali ke Jogja ya itu ya? Enggak. Oke. Nyampe Jakarta aman tuh. Sampai Jakarta aman. Cerita sama orang tua, sama mama. Terus? Ya udah cerita kronologi kejadian dari berangkat, kejadian semua lah, naik lift dan lain-lain, kejadian ini, dikerjain aki mobil rusak. Terus mama nelpon yang ustadz, ada dong yang sering ke rumah, ustadz yang ngerti gitu. Aku disuruh di ruqyah katanya. Terus ustadznya bilang aku ngebawa dari sana. Gue bilang, aku kan skeptis ya, nggak mungkin lah, ngapain juga ngebawa apa sih, ngebawa oleh-oleh, bakpia nih banyak nih, mau gak lo? Baju kotor ya, baju kotor, bakpia kalau lo mau kan, bawa apa? Aku kan skeptis. Sampai aku dikasih air aja didoa-doain sama ustadz itu ya, aku skeptis itu kayak. Ya udahlah, menghargai nggak sih, minum aja, udah dibacain doa sama dia. Menurut Pak Ustadz, aku ngebawa gitu loh dari sana. Aku nggak tahu ngebawa apa, tapi aku ngerasa nih pulang dari Jogja, kan aku sebelumnya nggak ada backstory horor-horor nih. Pas aku pulang dari Jogja, aku ngerasa kayak yang sensitif. Sometimes aku ada di tempat apa, kalau misalkan ada sesuatu, nge-feeling aja gitu. Oh iya. Tiba-tiba nih, ya? Suddenly, pundak suka tiba-tiba merinding, tapi ngelihat enggak. Oke. Jadi lebih sensitif aja sejak itu. Terus abis itu udah deh pulang dari Jogja, kita komunikasi lagi 2 minggu kemudian. Dia juga sibuk, aku juga flight ke Kupang kan, pada akhirnya ada kerjaan juga. Terus udah komunikasi kita juga jadi jarang-jarang. Kalau dia nonton nanti nih mungkin dia masih ingat ceritanya walaupun nama dia aku samarin. Iyalah pastilah, nggak mungkin lupa lah. Mungkin lupa sih dia. Itu udah tinggal bersama-sama. Kayak gitu. Selama itu ya kan, maksudnya bareng-barengnya tuh, dan temenan juga kan udah lama kan sebelum itu juga. 3 tahun. Nah, lumayan 3 tahun lah udah temenan sama dia. Kayak gitu. Kalau nonton mungkin sekarang bisa cerita lah nanti versinya sendiri, siapa tahu. Iya, siapa tahu dia mau kesini kan. Buat yang terakhir gimana? Kira-kira ada pesan nggak buat Sinyo, buat Vita tuh ada pesan nggak? Paling kayak
kalau Vita nonton ya udah apa kabar gitu kan. Kita kan udah nggak temenan lagi sekarang. Loh, kalian sudah tidak berteman lagi kah? Udah nggak temenan lagi. Pokoknya kan itu kan banyak kejadian-kejadiannya di Jogja kan. Nah cowoknya si Vita ini bilangnya aku bawa sial. Anjir. Padahal kan gue nemenin dia dinas ke Jogja ya, kerjaan dia. Itu cowok yang ngomong begitu. Terus udah jangan temenan lagi sama Okta nih, bau sial nih, kayak gitu-gitu. Terus dia mungkin juga kedoktrin gara-gara yang aki rusak, dirusakin si Okta kan. Terus cowoknya bilang, nggak bener nih, udah nggak usah temenan lagi sama Okta, kayak gitu. Dia emang nggak ngetes sendiri mobilnya si ceweknya tuh, cobain deh. Lu cobain dah tuh sendiri dah tuh ya. Lampunya nyalain terus lu matiin mesinnya. Cobain, bisa nggak? Ya kan? Ya pasti kan nyala alarmnya, nggak mungkin dong. Iya kan, makanya. Setahu gue sih nyala alarmnya ya. Tapi nanti gue coba deh mobil gue. Coba deh. Iya, setahu gue nyala. Iya kan, logikanya bener dong. Jangankan kita lupa matiin lampu, itu persneling nggak kita balikin ke P aja, nyala. Nggak bisa nyala iya terus kan? gitu. Logikanya, apalagi ini ditinggal seharian dari pagi sampai sore. Iya, mobil baru tuh bisa jadi, mobil lama bisa jadi, memang belum safety. Tapi kalau mobil baru kayaknya nggak mungkin deh. Nah itu dah. Ya, Gitu. Dilarang sama lu temenan. Katanya bosial lu. Aku mikir kayak, oh ya udah mungkin lu lagi bucin-bucinnya nggak sih? Ya kan Vita, lu bucin tuh dulu tuh. Ya udah, gue maklumin. Cuma ya kita udah nggak berteman lagi aja. Kita udah blok-blokan juga kan medsos. Anjir, sampai separah itu lu blok-blokan medsos. Iya, even cowoknya Vita yang udah jadi mantan ya sekarang. Dia ngadain birthday party kan. Satu circle kita nih, satu circle kita cuma gue doang yang nggak diundang. Oh gitu. Terus heboh kan. Jadi kayak perbincangan hangat nih, kok si Okta sama Vita udah nggak temenan ya gitu. Padahal mereka baru habis ke Jogja bareng kayak gitu. Terus ya udah akhirnya mereka putus. Vita sempat nge-reach out aku kan, pakai second account-nya. Terus ya udah maksudnya aku juga minta maaf kalau salah gitu. Oh gitu-gitu. Iya, aku juga minta maaf, dia juga minta maaf. Tapi ya udah clear gitu. Untuk temenan lagi kayaknya nggak dulu, ntar aja lah. Iya, kalau Mbak Vita nonton ya, langsung ya kita WA-WA-an ya, kirim itu ada link di deskripsi di bawah video ini, WA aja ke kita, nanti kita kontekan lah sama Mbak Vitanya ya. Bukan, namanya samaran ya. Nama samaran, tapi ada unsur-unsur V. Ya kan? Iya. Gak apa-apa, spill dikit. Oke. Ini thank you banget ya Kak Okta ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Sukses terus. Pokoknya sehat-sehat terus, lancar terus. Pokoknya lancar terus urusan-urusannya, dipermudah segala urusannya lah pokoknya sama Tuhan. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal nih sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Seperti yang tadi gue bilang, itu di bawah di deskripsi. Di bawah video ini tuh ada link. Itu klik aja langsung ngarah ke WA kita ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Kak Okta juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.